Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin, Komandan, senior dan rekan-rekan, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rahmat Anggoro Mukti. Di sini saya akan berbagi sedikit mengenai sesuatu yang mungkin orang belum banyak tahu, tapi mungkin akan bermanfaat juga bagi teman-teman semua. Langsung aja, check it out. Oke, jadi inilah materi yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai tas pria. Menurut saya banyak atau sedikit kebanyakan orang mungkin belum tahu apa aja macam-macam tas yang biasa kita gunakan untuk sehari-hari, untuk pergi kantor, untuk jalan-jalan, untuk outfit harian. Nah, saya akan berbagi sedikit mengenai macam-macam tas ini. Jadi, untuk berbagi sedikit sejarah tas ini, dulu pada zaman purba itu orang-orang atau manusia zaman dulu itu memakai kain yang seperti dijahit dan hanya simpel gitu. Dia dibawa menggunakan serat tanaman. Jadi, hanya sekedarnya, tidak sekompleks yang seperti sekarang. Oke, hanya itu aja. Untuk selanjutnya, next. Oke, yang pertama itu tas ransel. Banyak orang pasti sudah mengetahui ransel atau yang biasanya kita sebut backpack. Itu adalah tas pada umumnya yang dibuat untuk kegiatan sehari-hari. Jadi backpack ini adalah jenis tas pria yang paling populer dan paling sering digunakan. Nah, dan seiring dengan perkembangan fashion dan inovasi untuk memudahkan kegiatan, banyak dipakai untuk segala jenis aktivitas. Nah, berikutnya yang kedua itu tas rucksack. Nah, rucksack ini hampir sama dengan backpack atau ransel tadi. Cuma yang membedakan dan yang paling mendasari itu, kalau backpack dia menggunakan resleting, sedangkan yang kedua nih, yang rucksack ini menggunakan tali serut. Nah, jadi itu saja perbedaannya. Oke, selanjutnya adalah carrier bag. Kalau tas ini mungkin udah nggak asing lagi dan bahkan mungkin jadi teman untuk teman-teman yang suka naik gunung, suka traveling alam. Ya, karena tas ini bisa untuk menyimpan barang-barang sesuatu yang banyak dan juga kompleks. Mungkin ada tenda, ada alat-alat dibutuhkan untuk mendaki, dan lain sebagainya. Nah, biasanya tas ini memiliki desain khusus pada bagian punggungnya, karena selain bentuk yang besar dan juga berat, maka agar disesuaikan dengan badan orang yang bawanya. Tas ini memiliki banyak sekali kompartemen pada bagian luarnya, dan biasanya juga sudah dilengkapi dengan cover bag anti hujan. Itu saja. Oke, selanjutnya adalah duffel bag. Nah, biasanya ciri khas dari tas ini itu berbentuk lonjong atau silinder. Nah, duffel bag ini kebanyakan kalau di Indonesia kita sering bisa menjumpai pada saat musim mudik atau musim mudik lebaran. Karena tas ini memiliki bentuk seperti kantong, jadi semua barang itu bisa langsung masuk. Tidak harus dibeda-bedakan apakah itu barang kecil, barang besar. Biasanya orang-orang yang mudik itu pada membawa baju, bawa pakaian, dan lain sebagainya. Sedangkan pada zaman dulu mungkin, atau sampai sekarang juga masih digunakan para tentara dan juga para atlet. Nah, kalau duffel ini biasanya kita banyak menemukannya dibuat dari bahan denim, kulit, dan lainnya. Oke, selanjutnya adalah carry-all atau holdall. Nah, jenis tas pria ini adalah tas untuk berpergian atau liburan, karena dia ada tentengannya dan ada selempangnya. Yang jelas dari karakteristik carry-all ini adalah dia memiliki dua pegangan kaku yang lebih besar daripada pegangan briefcase, sehingga dapat membawa carry-all ini di pundak. Oke, selanjutnya adalah messenger bag. Nah, waktu zaman dulu model tas pria ini banyak digunakan untuk para tukang pos yang ingin mengantar surat. Biasanya tas ini digunakan oleh para pelajar atau pengendara sepeda juga, karena mempermudah mereka membawa barang. Oke, selanjutnya ada briefcase. Nah, briefcase ini bentuknya hampir seperti koper kecil gitu ya, maksudnya kaku dia, karena untuk membawa file, kertas, buku, dokumen, dan lain sebagainya. Briefcase ini umumnya digunakan untuk bekerja atau untuk acara formal. Oke, selanjutnya satchel bag.
Nah, bentuknya mirip briefcase, tetapi kalau briefcase tidak ada selempangnya. Sedangkan untuk satchel bag ini, yang membedakan dengan briefcase adalah pada selempang. Umumnya digunakan di pundak atau di belakang pinggul. Oke, selanjutnya tote bag. Kalau tote bag ini, anak-anak sekolah, kuliah, mungkin maupun yang sudah kerja sekarang, mungkin banyak yang tahu tentang tote bag. Desain yang stylish dan gampang dibawa. Itu pun bisa dimasukin barang-barang seperti untuk kita sehari-hari. Jenis tas pria ini merupakan carry-all versi lebih tipis. Tote bag ini dibawa dengan cara dijinjing ataupun mungkin dengan diselempangkan jika ada selempangnya. Oke, selanjutnya laptop bag. Nah, kalau ini sudah jelas bukan? Untuk membawa laptop dan keperluan untuk menunjang peralatan itu sendiri, yaitu charger dan lain sebagainya. Next. Oke, selanjutnya ada shoulder bag. Untuk anak-anak zaman sekarang, mungkin banyak yang mempunyai shoulder bag ini karena dia praktis, kecil, dan bisa membawa barang-barang seperti handphone, iPad, tablet, mungkin ada charger, dompet, dan sebagainya. Dan itu sangat mudah dan praktis. Oke, next. Ada waist bag, atau yang bisa ada di istilah lainnya waist bag, ataupun crossbody bag. Nah, ciri khas dari tas ini tuh sangat gampang dilihat, yaitu dia dipakai untuk di pinggang atau diselempangkan juga di area dada. Tas jenis ini sama dengan yang shoulder bag tadi, bisa untuk menaruh HP dan barang-barang penunjang lainnya, ada dompet, mungkin ada pernak-pernik yang teman-teman bawa dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya sling bag. Nah, tas ini dapat dipakai di dada atau punggung dan merupakan versi kecil dari messenger bag tadi yang digunakan para kurir dalam mengantar surat. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, awalnya dipakai oleh kurir. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, tas ini juga dapat dipakai untuk menunjang penampilan. Oke, yang terakhir, clutch bag. Nah, tas ini umumnya berukuran kecil dan hanya dapat memuat sedikit barang. Cara menggunakannya adalah dengan menenteng di tangan. Karena tas ini unik ya. Tidak ada selempang, tidak ada seperti backpack dan lain sebagainya. Hanya seperti kotak persegi panjang. Nah, awalnya clutch bag ini populer di kalangan wanita. Tapi, seiring dengan perkembangan fashion, industri, dan lain sebagainya, clutch bag ini dapat digunakan pada acara formal maupun kasual, pada pria juga. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.